Baik, berjumpa lagi bersama saya, Herculanus Dian Kabai, di berita terkini. Saat ini lokasi di mana pembuangan sampah sembarangan di Kota Sintang. Dan di sana sudah ada rekan saya, Agnes Monica, yang akan mengabarkan langsung sampah di Kota Sintang. Baik, Agnes, bagaimana situasi terkini sampah di Kota Sintang sekarang? Baik, di sini saya Agnes Monica melaporkan langsung dari tempat di mana terjadi pembuangan sampah dengan sembarangan. Nah, dapat kita lihat dari lokasi ini banyak sekali sampah-sampah seperti sampah plastik dan sampah bekas makanan, yang mana sampah plastik tersebut sangat sulit diurai oleh lingkungan sekitar atau tanah. Nah, kita harus tahu apa itu sampah organik. Sampah organik adalah barang yang tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik atau pemakai sebelumnya. Sampah organik masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar dan tepat. Nah, dari sampah-sampah ini jika memang dikelola bisa menjadi bahan-bahan yang bisa digunakan oleh keseharian manusia. Kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetis maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Nah, salah satu contohnya yaitu sampah-sampah plastik seperti ini memang sangat sulit dan memang sangat berdampak bagi lingkungan karena memang dia sulit diurai oleh tanah dan memang terkesan kalau memang menumpuk memang menimbulkan bau yang tidak sedap. Sampah merupakan masalah yang dihadapi seluruh negara di Indonesia, bukan saja di negara berkembang maupun negara maju pun juga memang jadi masalah topik utama. Salah satunya contohnya seperti di Kota Sintang dan di tempat yang saya sekarang ini, sampah sering sekali kita temukan seperti saat ini di pinggir-pinggir jalan karena memang dekat sekali, memang mudah untuk di arah-arah sini, memang mudah masyarakat untuk membuang sampah ke sini. Sebagai yang mana seharusnya pembuangan sampah bisa dilakukan di TPA atau TPS terdekat yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat untuk meminimalisir penumpukan sampah yang sangat banyak. Nah, dampak dari membuang sampah yang pertama akan merusak penataan dan lingkungan sekitar. Dia bisa mendatangkan banjir karena memang bisa menyumbat saluran seperti selokan dan lain sebagainya, serta mendatangkan penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Dapat menimbulkan penyakit karena memang di sini saya sendiri merasakan banyak sekali nyamuk karena memang sampah-sampahnya sudah basah dan karena curah hujan jadi sampah-sampahnya basah menimbulkan banyaknya jentik-jentik dari nyamuk tersebut. Maka dari itu, marilah kita membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya yang sudah ditentukan pemerintah untuk meminimalisir terjadinya penumpukan sampah. Sekian dan terima kasih laporan dari saya. Bersama saya, Herculanus Dian Kabai, di berita terkini. Di sini kami akan menyampaikan kejadian penebangan hutan secara liar di Kota Sintang. Baik, di lokasi sudah ada rekan saya, Agnes Monica, yang akan melaporkan langsung bagaimana keadaan di tempat kejadian. Baik, Agnes Monica, bagaimana situasi terkini di tempat terjadinya penebangan hutan secara liar di Kota Sintang sekarang? Baik, di sini saya melaporkan kembali di lokasi di mana terjadinya penebangan hutan secara liar. Dapat kita lihat sekeliling kita ini sama sekali tidak ada pohon lagi karena memang sudah banyak digusur atau ditebang oleh masyarakat atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di sini kita akan mengetahui apa itu penebangan liar. Merupakan penebangan pohon di kawasan hutan
yang dilakukan tanpa izin dan menyalahkan norma serta kaidah hukum yang berlaku, sehingga hutan akan kehilangan fungsi pokok sebagai paru-paru dunia. Nah, memang di lokasi ini sangat pohon-pohon yang sebesar sudah mulai hilang dan memang sudah tidak ada lagi karena sudah mulai ditebang dan digusur oleh masyarakat di sini atau oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, dari sini kita dapat lihat beberapa faktor yang menjadi penyebab kenapa masyarakat atau warga di sini menebang pohon-pohon sekitar. Berdasarkan hasil yang dapat saya simpulkan bahwa faktor penyebab terjadi pidana penebangan hutan secara liar atau illegal logging di wilayah hukum Pengadilan Negara Jantung adalah faktor ekonomi dan pendidikan yang sulit memperoleh izin dan kurangnya pengawasan. Nah, faktor ekonomi yang membuat warga setempat melakukan penebangan hutan secara liar karena memang kayu-kayu besar-besar di sini bisa menjadi penghasil bagi warga setempat. Kemudian saja dampak yang dapat ditimbulkan oleh penebangan hutan secara liar. Yang pertama, bisa menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor, dan erosi karena memang untuk ketahanan tanah sudah mulai tidak ada karena memang pohon-pohon besar yang dimana untuk menahan air dan tanah sudah mulai hilang dan menimbulkan erosi yang memang mulai parah di lokasi ini. Nah, dan oleh sebab itu sebagai masyarakat baik untuk melakukan pencegahan atau minimalisir, kita harus melakukan tindakan seperti reboisasi, di mana tindakan tersebut adalah penanaman wilayah hutan yang gundul, dilakukan penanaman kembali dengan pohon-pohon baru, kemudian tidak membuang sampah sembarangan dan memanfaatkan sumber daya alam dan kayu-kayu lain sebagai peranan aktif masyarakat yang lebih efektif. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Masih bersama saya, Herculanus Dian Kabai di berita terkini. Di sini kami akan menyampaikan mengenai tanah longsor yang terjadi di Kota Sintang. Baik di lokasi, sudah ada rekan saya Agnes Monica yang akan menyampaikan secara langsung bagaimana keadaan di tempat kejadian. Baik Agnes Monica, bagaimana situasi terkini di tempat terjadinya tanah longsor di Kota Sintang sekarang? melaporkan dari tempat terjadinya tanah longsor. Bisa kita lihat di sebelah kiri saya, ini tanah longsornya memang sangat parah karena sudah sebagian lereng memang sudah runtuh. Nah, tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombak, tanah, dan atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar dari lereng. Selanjutnya, apa saja penyebab dari terjadinya tanah longsor? Tanah longsor biasanya terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan, bantuan, dan kepadatan tanah. Adapun gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air,
serta beberapa jenis tanah batuan. Nah, itu yang menjadi pokok pertama penyebab terjadinya tanah longsor. Seperti yang saat ini kita lihat. Kemudian, di mana saja tempat biasanya terjadinya tanah longsor? Yang pertama itu biasa terjadi di dataran tinggi atau yang berdekatan dengan gunung maupun bukit, seperti lereng baik dalam jumlah besar maupun hanya sebagian. Karena bagian yang runtuh ini, karena makin hari makin banyak dan makin besar untuk runtuhan longsor tersebut. Apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk pencegahan tanah longsor? Yang pertama, jangan membuat kolam atau sawah di lereng bukit atau tempat yang datarannya lebih tinggi. Kemudian, tidak mendirikan rumah di dekat tebing. Nah, yang seperti saat ini memang untuk sekitar sini memang sudah mulai ada rumah tapi belum terlalu padat. Kemudian, jangan menebang pohon di sekitaran lereng, karena memang kalau penebangan pohon di sekitaran lereng ini makin menyebabkan terjadinya longsor yang begitu parah karena tidak ada akar untuk penahan tanah. Kemudian jangan memotong tebing secara tegak lurus. Nah, dalam proses penggalian seperti ini kan dapat dilihat karena di sini adanya tempat bekas penggalian untuk pengambilan pasir untuk bangunan. Nah, memang seharusnya tidak boleh pemotongan tebing dengan lurus, tapi harus sedikit menjunggu ke dalam. Kemudian tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Nah, itu salah satu pencegah. Kemudian membuat terasering dan lakukan upaya preventif untuk menghindari terjadinya tanah longsor susulan. Baik, sekian yang dapat saya laporkan. Saya kembalikan ke pembawa berita. Berita terakhir kali ini untuk jumpa kita pada hari ini. Saya Hercules Gapai, pamit undur diri dari kalian semua. Sampai jumpa.